Shalom Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah interview kepada narasumber yang luar biasa. Beliau sebagai Ketua Pengelola PAUD di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Sentani, yaitu Mem Esther. Halo Mem. Halo. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan ini. Sedikit menjelaskan latar belakang beliau. Beliau lahir pada tahun 1970. Beliau merupakan suku Batak. Kemudian pernah melayani anak-anak usia dini di pedalaman Papua, yaitu Tolikara dan Wamena. Pastinya memiliki perbedaan budaya, baik fisik, bahasa, dan juga perilaku. Kita akan mengetahui bersama kepada narasumber kita, Mem Esther. Boleh diceritakan bagaimana membangun interaksi atau belajar interkultural di dalam kelas? Pada Mem, silahkan. Terima kasih Ibu Jelda. Memang kalau di PAUD itu anak-anak lebih mudah dibandingkan dengan di kelas SD atau di kelas-kelas yang lain. Karena memang kalau anak masih di usia dini itu mudah untuk membentuk mereka, terutama yang diterapkan di dalam PAUD ini adalah membuat satu pemikiran yang sama tentang aturan-aturan bermain yang ada di dalam kelas. Contohnya, kalau orang Amerika atau orang Inggris atau orang Australia yang kami bina itu kan sudah terbiasa dengan pola-pola yang mereka punyai, dan itu sudah menjadi satu kebiasaan buat mereka. Beda dengan orang yang ada dari Oksibil, dari Lani, ada juga yang dari suku-suku yang lain yang ada di Papua ini. Itu mereka punya satu kebiasaan, anak-anak dibiarkan bermain tanpa satu aturan atau ada satu batasan-batasan untuk mereka gunakan. Karena itu kami mendudukkan bersama-sama di satu tempat bersama dengan bentuk setengah lingkaran, lalu mulai memberikan aturan-aturan yang akan mereka gunakan di dalam satu sentra. Karena memang di PAUD kami itu menggunakan sentra, ya, sentra balok, ada sentra persiapan, ada sentra yang lainnya gitu. Jadi setiap sentra itu dia punya aturan-aturan sendiri atau rule yang harus mereka jalani. Nah, untuk anak-anak yang dari pedalaman itu membutuhkan waktu juga yang lebih lama dibandingkan dengan anak-anak dari Amerika atau dari Australia. Kenapa demikian? Karena dari faktor bahasa itu mengalami kesulitan, lalu dari faktor disiplin, lalu kami akan mengulang-ulang perintahnya sampai berkali-kali. Jadi setiap kali masuk itu kami akan dudukkan kembali, mulai lagi memberitahu aturan-aturan yang ada. Dengan begitu mungkin sekitar 1 bulan itu persepsi dari mereka itu bisa sama dengan persepsi yang kami buat. Jadi mereka akan mengerjakan sesuai dengan sudah mulai dengan aturan-aturan yang kami buat. Baik, wah, sangat menarik ya Bapak Ibu. Oke, Mem Esther, kemudian bagaimana caranya supaya menyatukan pemahaman yang berbeda? Anak-anaknya Mem Esther ada yang dari Papua, dan di Papua ini juga berbeda ya Bapak Ibu. Ada yang dari pegunungan, ada yang dari pesisir, kemudian ada yang dari Indonesia bagian tengah. Toraja ada Mem? Ada, Iya. Manado ada. Baik, kalau dari Indonesia bagian barat kira-kira suku apa Mem? Batak. Oke, iya.
Bapak Ibu, ternyata di sekolahnya Mem Esther ini memiliki beraneka ragam suku budaya. Benar ya, Mem? Ya. Lalu bagaimana caranya Mem dan guru-guru yang lain sehingga anak-anak ini bisa berinteraksi dengan baik? Kalau interaksi memang faktor utama yang dibutuhkan itu satu kesabaran ya. Kedua itu gurunya minimal bisa menguasai bahasa Inggris dasar. Betul. Apalagi memang kami itu diserahi ada orang Australia lalu orang Amerika. Jadi minimal bahasa anak itu dikuasai dalam bahasa Inggris. Lalu kami juga perlu belajar juga mengenai bahasa-bahasa sederhana untuk memanggil dengan bahasa mereka. Seperti orang Sentani, lalu orang Oksigi, orang Lani itu punya kebiasaan yang berbeda dalam memanggil, lalu mendisiplin mereka. Kami biasanya kalau yang paling sulit itu kami pernah di suku yang baru ditemukan. Kami diberi tanggung jawab untuk mendidik mereka. Bahasa Indonesia tidak bisa, lalu bahasa ibu kami juga belum mengenal begitu. Jadi itu agak mengalami kesulitan. Tetapi kami biasanya memberitahunya itu dengan memegang tangan, lalu menunjukkan langsung apa yang harus dikerjakan, lalu memakai juga bahasa isyarat. Kalau tidak, kita bilang gitu atau ya. Jadi bahasa yang lebih mudah untuk mereka. Dan kalau untuk suku-suku Lani atau apa, memang kami kadang tulis di jarinya mereka, bilang tidak begitu atau apa bisa. Lalu kadang kami pakai bahasa yang sederhana, lalu mendekatkan wajah mereka ke kami, lalu bilang bisa, lalu mulai mengajarkan mereka berbahasa Indonesia. Karena memang setelah selesai mereka belajar, mereka memakai bahasa mereka. Nah, dengan faktor bahasa itu menjadi jembatan yang paling besar sekali untuk bisa menolong mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang heran, ini orang Australia justru bersahabat dengan suku yang baru pertama kali ditemukan di Papua waktu itu. Ternyata metode itu yang kami juga terapkan ke anak-anak. Ternyata orang Australia ini dia gandeng ya, yang Australia ini perempuan, yang laki-laki ini suku asli. Itu dia walaupun dia satu pakai bahasa Inggris ya, tapi dia bilang ini begitu. Tapi lama-lama mereka bisa bersahabat, bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Demikian juga yang lain juga. Yang paling penting itu adalah rule, aturan itu harus konsisten ya, perlu konsisten, dan komunikasi yang seperti itu memang terus menerus harus dikerjakan supaya anak-anak punya pemahaman yang sama. Ya, contoh yang nyata waktu dia ada di Sentra Balok. Di Sentra Balok itu mereka akan dibuat satu kelompok. Nah, satu kelompok itu bisa ada 4 sampai 5 anak, dimana dia yang punya kebiasaan di rumah, egonya ya, kebiasaannya itu ini punya saya, dia pertahankan. Tetapi kalau di Balok ini dia belajar untuk bukan hanya berbagi, tetapi mengurangi kepemilikannya, bahwa ini punya saya saja. Jadi berbagi, seperti contohnya
dalam penugasan mengambil, kami memberikan aturan mengambil balok itu hanya 2 ya, 2. Lalu nanti temannya akan menegur, lalu memberitahu ke gurunya bahwa itu loh temanku tidak ambil 2 tapi lebih. Nah nanti mereka harus juga menyelesaikan masalahnya mereka. Kalau mereka ada ribut ya, namanya juga anak kecil ya, biasanya ribut, lalu kami akan memberitahu ya coba selesaikan dulu dengan temannya. Nanti mereka akan belajar untuk bisa memaafkan, untuk belajar minta tolong, bilang permisi, lalu juga bilang saya tidak suka begitu. Jadi di situ justru akan terbangun banyak sekali sesuatu yang kadang guru juga tidak berpikir kok anak ini bisa sampai punya pikiran seperti itu ya. Contohnya ini aku yang bagian ini ya, bagian atur kalian ya, saya yang ini, coba kamu ambil ini, kamu ambil ini, kamu ambil ini, oh ya. Lalu nanti ada anak yang betul rapi dalam menyusun itu. Ternyata dari 4, misalkan ada 4 orang itu memang mereka bisa bekerja sama gitu. Nah itu yang membuat anak-anak itu sebetulnya membangun dirinya sendiri. Guru juga belajar dari mereka. Kalau dari segi bahasa, lambat laun pasti mereka belajar, karena mau tidak mau bahasa Indonesia itu menjadi jembatan yang kuat untuk mereka bisa mengembangkan diri mereka lebih lagi gitu. Karena nanti kalau contohnya ya, pernah satu kali ini yang dari suku Ketemban ya, suku Ketemban itu suku di Oksibil. Nah itu kalau dia tidak paham dia akan diam, lalu nanti dia tarik bajunya gurunya, lalu dia tanya, tadi itu tuh bilang begini, saya nggak tahu. itu luar biasa sekali, karena dengan begitu saya belajar bahwa komunikasi itu juga sangat penting. Ya begitu. Luar biasa. Komunikasi adalah hal yang penting untuk menyatukan pemahaman dari perbedaan budaya-budaya. Pada umumnya anak-anak Papua itu membatasi diri dalam berinteraksi kepada orang yang berambut lurus. Nah, istilah rambut lurus ini adalah non-Papua, bisa luar negeri ataupun dari Indonesia bagian barat dan tengah. Lalu bagaimana Mem Esther untuk mengatasi hal tersebut sehingga menyatukan pemahaman yang baru dan memiliki nilai positif? Ya ini sesuatu yang seperti mendarah daging menurut mereka, dan biasanya orang tua akan memberitahu kepada anak-anaknya. Kami berusaha untuk bisa memutuskan itu dengan memberikan satu paradigma yang baru, di mana semua suku bangsa itu ciptaan Tuhan. Saya pernah bercerita kepada anak-anak di mana ada satu orang Afrika yang dia tidak suka dengan kulitnya yang hitam. Lalu dia ambil sabun untuk cuci pakaian, lalu dia berendam, lalu dia gosok kulitnya supaya menjadi putih, karena dia tidak suka dengan warna kulitnya. Lalu di cerita itu mamanya mengatakan kepada dia bahwa lukisan itu tidak memandang kulit atau rambut tinggi atau pendek, dari negara mana. Dia ceritakan bahwa lukisan itu menilai
ya memang itu mereka mungkin belum terlalu sadar, tetapi dengan mereka berinteraksi di sentra-sentra ini, kami terus memasukkan itu sampai anak-anak paham bahwa apa yang diberikan kepada mereka itu sebetulnya sesuatu yang negatif, begitu, sampai mereka mulai paham, bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kadang kami untuk memecahkan itu, kami akan pergi jalan-jalan di mana kami bagi antara jadi berdua, yang satu nanti dari orang Australia, misalnya dia pegang dengan orang Papua, terus kita seling-seling semuanya sampai mereka memahami bahwa iya betul bahwa Tuhan itu mencintai semua suku bangsa dan punya latar belakang suku bangsa dengan cara pemahaman mereka. Kami bisa melihat hasilnya itu dengan perbuatan mereka. Lalu kami bisa melihat dari sikap mereka. Contohnya, kalau dia punya makanan, dia bisa berbagi, lalu bilang saya kasih ke kamu ya. Ada satu anak yang bilang Yesus ya, padahal anak itu dulunya begitu anti ya, karena memang didoktrin untuk punya pemahaman atau opini yang seperti itu, dan itu kami sukses sampai hari ini itu sukses tentang pemahaman yang seperti itu, karena memang dari kecil mereka harus sudah bisa diberitahukan tentang dasar-dasar dan ketetapan-ketetapan yang benar. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, dari sini ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan kepada anak-anak, betul ya Mem? Mem Esther sebagai pemimpin, dengan apa yang Mem lakukan untuk menyatukan pemahaman atau visi bagi pendidik di kelas atau di sekolah? Ya, guru-guru kami itu dari berbagai suku. Karena itu memang perlu ada satu pemahaman, apalagi dengan latar belakang mereka yang berbeda. Biasanya saya selalu di awal tahun ajaran baru itu akan melakukan pelatihan penyamakan persepsi dari segi psikologi ya, perkembangan dari kepribadian masing-masing dari setiap guru, lalu juga tujuan-tujuan yang akan atau goal-goal yang akan kita capai bagi anak-anak, itu yang paling penting. Lalu dari semua itu selalu saya mengatakan tinggalkan semua atribut yang kita punya, mari kita sepikiran bersama untuk membangun ini, karena generasi ini adalah generasi. Baik, terima kasih Mem Esther untuk kesempatannya dan terima kasih untuk ilmunya yang sangat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, demikian interview kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.